Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dwi Sihono Raharjo SMM dan Ibu Dr. Farida SMM selaku Ketua dan anggota tim promotor serta sebagai tim penguji yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses penyusunan seminar hasil penelitian. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins MSc selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia IAI dan selaku penguji pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam sidang seminar hasil penelitian saya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang saya banggakan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan dukungan. Kehadiran dan doa dari semua pihak menjadi penyemangat bagi saya dalam menjalani tahapan yang penting ini. Perkenalkan, nama saya Bobi Yokbawi SMM dengan nomor mahasiswa 2366390010, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Modeling Price to Book Value Industri Perbankan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2024 dengan Intervening Return on Asset, dan semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian saya dan sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu tim penguji. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan latar belakang penelitian dalam disertasi yang saya lakukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran sektor keuangan, khususnya subsektor perbankan, dalam mendukung stabilitas ekonomi dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing sektor keuangan. Dalam konteks tersebut, sektor perbankan memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga intermediasi, agen pembangunan, serta penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Sebagaimana terlihat pada grafik di sebelah kiri, sektor keuangan memberikan kontribusi sebesar 28,54% terhadap total nilai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar dalam aktivitas pasar modal. Selanjutnya, pada grafik di sebelah kanan, terlihat bahwa subsektor perbankan mendominasi sektor keuangan, dengan kontribusi sebesar 83% dari total nilai perdagangan saham sektor keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat dominan dalam pasar modal Indonesia, sehingga dinamika kinerja sektor perbankan menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada sektor perbankan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada industri perbankan. Selain pertumbuhan sektor perbankan, peningkatan minat investor di pasar modal Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah investor yang meningkat tajam dari sekitar 2,47 juta investor pada akhir tahun 2019 menjadi 14,34 juta investor pada Desember 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pasar modal semakin luas, sehingga tuntutan terhadap transparansi dan kinerja perusahaan juga semakin tinggi. Sejalan dengan peningkatan minat investor tersebut, sektor perbankan juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, khususnya dari sisi total aset perbankan yang meningkat dari sekitar 8.501 triliun pada tahun 2019 menjadi 12.461 triliun pada tahun 2024. Jika dilihat lebih lanjut, pertumbuhan rata-rata aset perbankan berada pada kisaran 10 hingga 15% per tahun, yang mencerminkan adanya ekspansi sektor perbankan yang relatif stabil dalam jangka panjang. Menariknya, selama periode pandemi COVID-19, sektor perbankan tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, di mana total aset tidak mengalami penurunan, melainkan tetap meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara fundamental, sektor perbankan memiliki resiliensi yang baik terhadap tekanan ekonomi. Namun demikian,
terdapat fenomena yang menarik untuk diperhatikan. Meskipun jumlah lembar saham yang diperdagangkan meningkat, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan saham perbankan justru mengalami penurunan pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya tekanan pada sektor perbankan, serta potensi munculnya sentimen negatif dari investor. Meskipun secara fundamental, sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan aset yang positif. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini, yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan perbankan, terutama dalam kondisi ketika kinerja fundamental tidak selalu sejalan dengan persepsi pasar. Bapak dan Ibu yang terhormat, nilai perusahaan perbankan yang diukur dengan PBV dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA. Profitabilitas ini sendiri dipengaruhi oleh faktor internal bank seperti CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL, serta faktor eksternal seperti inflasi dan nilai tukar. Jika kita melihat tren variabel perbankan dari tahun 2019 sampai 2024, secara umum kondisi perbankan menunjukkan perbaikan. Pertama, dari sisi permodalan, rasio CAR terus meningkat, yang menunjukkan bahwa kondisi modal bank semakin kuat. Kedua, dari sisi operasional, rasio BOPO menunjukkan perbaikan setelah masa pandemi. Risiko kredit yang diukur dengan NPL sempat meningkat pada masa pandemi, tapi kemudian menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya. Ketiga, dari sisi profitabilitas, rasio ROA sempat turun pada saat pandemi, namun kemudian pulih dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Namun, disinilah muncul masalah utama dalam penelitian ini. Meskipun ROA meningkat dan mencapai puncak pada tahun 2022, nilai perusahaan yang diukur dengan PBV justru tidak ikut meningkat. Bahkan PBV mencapai puncaknya lebih dulu pada tahun 2021, dan setelah itu mengalami penurunan. Artinya, peningkatan profitabilitas tidak selalu diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks antara kinerja perusahaan dan penilaian pasar. Dalam kondisi inilah yang menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian untuk memahami hubungan antara kinerja, risiko, dan nilai perusahaan perbankan. Untuk memberikan fokus penelitian yang jelas, pada slide ini ditampilkan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen, yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR, BOPO, Loan to Deposit Ratio atau LDR, Net Interest Margin atau NIM, Non-Performing Loan atau NPL, serta variabel makroekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan return on asset sebagai variabel intervening yang mempresentasikan profitabilitas perusahaan. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah price to book value atau PBV yang digunakan sebagai proksi nilai perusahaan. Objek penelitian dalam studi ini adalah perusahaan perbankan go public yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan periode penelitian yang digunakan adalah selama tahun 2019 hingga tahun 2024. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua kelompok analisis utama. Fokus analisis pertama adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Dalam hal ini, penelitian menganalisis pengaruh variabel CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, dan nilai tukar terhadap ROA, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, fokus analisis kedua adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yang diproyeksikan dengan price to book value. Pada bagian ini, penelitian menganalisis pengaruh CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, nilai tukar, serta ROA terhadap PBV, termasuk pengaruh simultan seluruh variabel terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran ROA sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan antara faktor fundamental dan nilai perusahaan. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan model penelitian yang akan diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Tujuan pertama adalah menganalisis determinan profitabilitas perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. Dalam hal ini, penelitian menganalisis pengaruh faktor internal atau CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL, serta faktor eksternal yaitu inflasi dan nilai tukar terhadap profitabilitas perusahaan. Tujuan kedua adalah menganalisis determinan nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan price to book value atau PBV. Pada bagian ini, penelitian menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap nilai perusahaan, serta menganalisis hubungan antara profitabilitas yaitu ROA terhadap nilai perusahaan atau PBV.
Tujuan ketiga adalah menganalisis peran mediasi profitabilitas, yaitu ROA sebagai variabel intervening, dalam hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan. Ketiga tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kinerja, fundamental, profitabilitas, dan nilai perusahaan pada sektor perbankan. Sebagai dasar konseptual penelitian ini, digunakan beberapa landasan teori utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Landasan utama penelitian ini adalah konsep kinerja organisasi, yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selanjutnya, dalam kelompok kerjaan teori, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama. Pertama, teori kinerja organisasi, yang menjelaskan bahwa kinerja perusahaan mencerminkan efektivitas dalam mencapai tujuan perusahaan. Kedua, agensi teori, yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agent yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Ketiga, signaling teori, yang menjelaskan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan perusahaan digunakan sebagai sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Keempat, teori nilai perusahaan atau value of the firm yang menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan sebagai refleksi kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya, pada apply teori, penelitian ini mengaitkan konsep nilai perusahaan yang diproses dengan PBV serta profitabilitas yang diproses dengan ROA sebagai indikator utama kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor internal perbankan seperti CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL, serta faktor eksternal, yaitu inflasi dan nilai tukar, yang berpotensi memengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan. Landasan teori inilah menjadi dasar dalam menyusun model penelitian yang akan diuji secara empiris. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, saat ini menggambarkan model penelitian yang menjelaskan hubungan antara faktor internal dan eksternal perbankan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Pada bagian kiri model ditunjukkan variabel independen yang terdiri dari faktor internal yaitu CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL, serta faktor eksternal yaitu inflasi dan nilai tukar. Seluruh variabel tersebut diasumsikan mempengaruhi profitabilitas yang diprediksikan dengan return on asset atau ROA, sebagaimana ditunjukkan oleh hipotesis H1 hingga H7. Selanjutnya, profitabilitas atau ROA berperan sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan, yang diprediksikan dengan price to book value atau PBV, sebagaimana ditunjukkan pada hipotesis H16. Selain melalui jalur tidak langsung melalui ROA, variabel independen juga diasumsikan berpengaruh langsung terhadap PBV, sebagaimana ditunjukkan pada hipotesis H9 hingga H15. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh simultan baik terhadap ROA pada model 1 maupun terhadap PBV pada model 2. Model konseptual ini menjadi dasar dalam pertimbangan hipotesis secara empiris pada penelitian ini. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, berdasarkan model penelitian yang telah disusun, selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian yang terbagi ke dalam 3 kelompok utama. Kelompok pertama yaitu hipotesis determinan profitabilitas pada model 1, yang menguji pengaruh faktor internal yaitu CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, serta faktor eksternal yaitu inflasi dan nilai tukar terhadap profitabilitas perusahaan yang diprediksikan dengan ROA, baik secara parsial maupun secara simultan. Kelompok kedua yaitu hipotesis determinan nilai perusahaan pada model 2, yang menguji pengaruh faktor internal dan eksternal serta profitabilitas atau ROA terhadap nilai perusahaan yang diprediksikan dengan PBV. Kelompok ketiga yaitu hipotesis simultan dan mediasi, yang menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap PBV serta peran mediasi ROA dalam hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan. Seluruh hipotesis ini selanjutnya diuji secara empiris menggunakan pendekatan regresi dan data panel. Pada bagian ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan subsektor perbankan konvensional yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 dengan total populasi sebanyak 46 perusahaan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 30 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data panel dengan jumlah 30 perusahaan selama 36 kuartal
sehingga diperoleh 720 data pengamatan. Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan software eFuse versi 13 dengan tahapan analisis meliputi 1. Uji asumsi klasik, 2. Regresi data panel, 3. Uji T dan uji F, dan 4. Koefisien determinasi atau adjusted R-square. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Sobel test untuk menguji peran mediasi variabel ROA. Metode ini digunakan untuk memastikan hasil estimasi yang diperoleh bersifat konsisten dan tidak bias. Bapak dan Ibu, pada slide ini ditampilkan definisi konseptual dan operasional dari variabel penelitian yang digunakan. Variabel pertama adalah profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki yang dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Variabel kedua adalah capital adequacy ratio atau CAR yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank dalam menanggung risiko yang dihitung dengan modal dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko. Variabel ketiga adalah BOPO, yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank, yaitu perbandingan antara biaya personal terhadap pendapatan operasional. Seluruh variabel pada slide ini diukur menggunakan skala rasio, sehingga memungkinkan dilakukan analisis kuantitatif secara statistik. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan variabel operasional lain yang digunakan dalam penelitian. Variabel berikutnya adalah loan to deposit ratio atau LDR, yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, yaitu kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Selanjutnya, net interest margin atau NIM, yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktif yang dimiliki. Variabel berikutnya adalah non-performing loan atau NPL, yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko kredit, yaitu proporsi kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Seluruh variabel yang diukur dalam slide ini menggunakan skala rasio, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dalam model penelitian. Selanjutnya pada slide ini tampilkan variabel eksternal serta variabel independen dalam penelitian. Variabel eksternal pertama adalah inflasi, yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga umum dalam perekonomian, yang dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen antar periode. Variabel berikutnya adalah nilai tukar, yang digunakan untuk mengukur perubahan kurs mata uang, khususnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang berpengaruh terhadap stabilitas sektor perbankan. Selanjutnya, variabel dependen dalam penilaian ini adalah nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan price to book value atau PBV. PBV digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja pada dalam dan prospek perusahaan. Seluruh variabel pada penelitian ini diukur menggunakan skala rasio, sehingga memungkinkan dilakukan analisis kuantitatif dalam model regresi data panel. Pada slide ini menampilkan tahapan pemilihan sampel penelitian yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kriteria purposive sampling. Populasi awal dalam penelitian ini adalah 46 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahap pertama, bank syariah dikeluarkan sehingga mengurangi 4 bank dari populasi awal. Tahap kedua, bank yang melakukan IPO selama periode penelitian 2019 sampai 2024 dikeluarkan sebanyak 2 bank karena tidak memiliki data yang lengkap sepanjang masa periode observasi. Tahap ketiga, bank yang mengalami merger atau akuisisi selama periode penelitian ini juga dikeluarkan sebanyak 8 bank untuk menjaga konsistensi data panel. Tahap terakhir, bank dengan data yang tidak lengkap dikeluarkan sebanyak 2 bank. Pada slide ini ditampilkan statistik deskriptif seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam model analisis. Jumlah total observasi dalam penelitian ini sebanyak 720 observasi yang diperoleh dari 30 bank selama 36 kuartal dari 2019 sampai 2024. Secara umum, nilai rata-rata capital adequacy ratio atau CAR berada pada kisaran 27,95%, yang menunjukkan bahwa secara umum perbankan memiliki tingkat kecukupan modal yang relatif baik. Nilai rata-rata BOPO berada pada kisaran 86,66%, yang menunjukkan tingkat efisiensi operasional bank masih dalam batas yang wajar. Untuk variabel LDR, rata-rata berada pada kisaran 86,86%, yang mencerminkan tingkat penyaluran kredit yang relatif stabil terhadap dana pihak ketiga. Sementara itu, rata-rata ROA sebagai proksi profitabilitas berada pada kisaran 1,31%, dan rata-rata PBV sebagai proksi nilai perusahaan berada di kisaran 1,59%, yang menunjukkan bahwa secara umum nilai pasar perusahaan berada di atas nilai bukunya. Selain itu, variabel eksternal seperti inflasi dan nilai tukar menunjukkan variasi yang relatif stabil
selama periode penelitian. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada masing-masing variabel menunjukkan adanya variasi data yang cukup untuk mendukung analisis regresi data panel. Pada slide ini ditampilkan hasil uji kesesuaian model regresi data panel untuk model 1, yaitu model dengan variabel dependent ROA. Pemilihan model dilakukan melalui dua tahap pengujian, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Pertama, uji Chow digunakan untuk membandingkan common effect model dengan fixed effect model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai profitabilitas sebesar 0,0084 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga fixed effect model yang dipilih. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman yang digunakan untuk membandingkan fixed effect model dengan random effect model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai profitabilitas, nilai probabilitas sebesar 1,0000 yang lebih besar dari 0,05, sehingga random effect model yang dipilih. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model terbaik yang digunakan pada model 1 adalah random effect model atau REM. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan hasil uji kesesuaian model regresi data panel untuk model 2, yaitu model dengan variable dependent PBV. Pada model 1, pemilihan model dilakukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Mohon maaf, pada model 2, pemilihan model dilakukan dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Pertama, uji Chow dilakukan dengan membandingkan common effect model dengan fixed effect model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil daripada 0,05, sehingga fixed effect model yang dipilih. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk membandingkan nilai fixed effect model dengan random effect model. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 yang lebih besar dari 0,05, sehingga random effect model yang dipilih. Dengan demikian, model terbaik yang digunakan pada model 2 adalah random effect model atau REM. Pada slide ini, ditampilkan tahapan uji asumsi klasik yang digunakan setelah model terbaik ditentukan. Berdasarkan hasil pemilihan model sebelumnya, baik pada model 1 dengan variable dependent ROA maupun model 2 dengan variable dependent PBV, model regresi data panel yang digunakan adalah random effect model atau REM. Model REM mengasumsikan bahwa efek individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Meskipun menggunakan random effect model, uji asumsi klasik tetap dilakukan sebagai alat diagnostik untuk memastikan bahwa data memenuhi karakteristik yang diperlukan dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran asumsi, seperti heterokedastisitas atau multikolonialitas, sehingga metode estimasi yang digunakan dapat disesuaikan. Jika terdapat pelanggaran asumsi klasik, maka penyesuaian dilakukan menggunakan robust standard error, sehingga hasil estimasi tetap valid secara statistik. Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model yang telah melalui tahapan pengujian asumsi klasik. Pada saat ini ditampilkan jenis-jenis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat diagnostik model regresi. Uji pertama adalah uji normalitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa residual berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Jark-Bera dengan kriteria nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji kedua adalah uji multikolonialitas yang bertujuan untuk memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan variance inflation factor atau VIF dengan kriteria nilai VIF kurang dari 10, sehingga model bebas dari multikolonialitas. Uji ketiga adalah uji autokorelasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa residual tidak berkorelasi antar periode. Pengujian menggunakan durbin Weston dengan kriteria ini mendekati angka 2 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Uji keempat adalah uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa variance error bersifat konstan. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glaser atau Bruce-Pagan. Dengan kriteria ini, probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Secara metodologi, pada random effect model yang menggunakan pendekatan GLS, pelanggaran asumsi tertentu tetap dapat diatasi melalui penggunaan robust standard error. Pada model 1, yaitu struktur ROA, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual dan uji multikolonialitas.
Pertama, pada uji normalitas residual, histogram menunjukkan bahwa distribusi residual tidak simetris dan cenderung right-skewed. Hal ini juga didukung oleh hasil uji jarak Bera, di mana nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Namun demikian, dalam analisis data panel dengan jumlah sampel besar, pelanggaran normalitas tidak menjadi syarat utama dalam memenuhi kriteria Blue. Selain itu, model random effect dalam penelitian ini diestimasi menggunakan pendekatan Generalized Least Square atau GLS yang lebih fleksibel terhadap pelanggaran asumsi klasik, sehingga validitas model tetap terjaga. Selanjutnya, pada uji multikolonialitas dilakukan analisis matriks korelasi antar variabel independen, di mana hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,8, dengan korelasi tertinggi sebesar 0,584 antara BOPO dan NPL. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model 1. Dengan demikian, secara umum, model 1 masih layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, pada model 1 dilakukan uji autokorelasi dan heterokedastisitas untuk memastikan kestabilan residual model. Pertama, pada uji autokorelasi digunakan Durbin-Watson test. Hasil menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,17 yang mendekati 2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual model, sehingga hubungan antar error dalam model dikatakan independen. Selanjutnya, pada uji heterokedastisitas digunakan Bruce-Pagan dan pesaran tes. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti terdapat heterokedastisitas pada model. Namun demikian, kondisi ini tetap diantisipasi secara metodologis. Dalam penelitian ini, metode diestimasi menggunakan random effect model dengan pendekatan Generalized Least Square atau GLS yang dirancang untuk mengakomodasi adanya heterokedastisitas sehingga estimasi parameter tetap konsisten dan reliable. Dengan demikian, meskipun terdapat heterokedastisitas, model tetap layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena telah menggunakan pendekatan estimasi yang robust. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik pada model 2, yaitu struktur PBV yang meliputi uji normalitas residual dan uji multikolinearitas. Pertama, pada uji normalitas residual, histogram menunjukkan bahwa distribusi residual tidak simetris dan cenderung right-skewed. Hasil uji jarak Bera juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti residual tidak berdistribusi normal pada model 2. Namun demikian, dalam model data panel dengan jumlah data sampel besar, asumsi normalitas bukan merupakan syarat utama dalam memenuhi kriteria Blue. Selain itu, model dalam penelitian ini menggunakan random effect model dengan pendekatan Generalized Least Square atau GLS yang lebih fleksibel terhadap pelanggaran asumsi klasik sehingga validitas model tetap terjaga. Selanjutnya, pada uji multikolonialitas dilakukan analisis korelasi antar variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,80 dengan korelasi tertinggi sebesar 0,54 antara BOPO dan NPL. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antara variabel independen sehingga tidak terjadi multikolonialitas pada model 2. Dengan demikian, model 2 dinyatakan layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya. Selanjutnya, ditampilkan hasil uji autokorelasi dan heterokedastisitas pada model 2, yaitu struktur PBV. Pertama, uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,85, yaitu kurang dari 2, sehingga terindikasi adanya autokorelasi positif pada residual model 2. Selanjutnya, uji heterokedastisitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat heterokedastisitas pada model 2. Namun demikian, model dalam penelitian ini diestimasi menggunakan random effect model berbasis Generalized Least Square atau GLS dengan Wide Cross Section Robust Standard Error, sehingga pelanggaran autokorelasi dan heterokedastisitas tidak menyebabkan model menjadi tidak valid dan estimasi tetap konsisten serta reliable. Saat ini menjelaskan implikasi hasil uji asumsi klasik terhadap validitas model penelitian. Pertama, residual pada model 1 dan model 2 tidak berdistribusi normal yang ditunjukkan oleh uji jarak Bera yang signifikan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menimbulkan masalah metodologis yang serius
Karena penelitian ini menggunakan jumlah observasi yang besar, yaitu 720 observasi panel. Selain itu, pada sampel besar, normalitas residual bukan merupakan prasyarat utama bagi konsistensi estimator sebagaimana dijelaskan dalam Central Limit Theorem. Selanjutnya, estimasi model dilakukan menggunakan panel EGLS dengan Wide Cross Section Robust Standard Error, sehingga estimasi tetap konsisten dan reliable, meskipun terdapat pelanggaran asumsi klasik. Dengan demikian, hasil analisis dalam penelitian ini memenuhi kriteria kelayakan untuk interpretasi akademik dan pengambilan keputusan penelitian. Selanjutnya ditampilkan hasil regresi data panel untuk model 1, yaitu model yang menganalisis determinan profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Model diestimasi menggunakan random effect model dengan pendekatan panel EGLS serta menggunakan robust standard error, sehingga hasil estimasi lebih reliable terhadap potensi pelanggaran asumsi klasik. Berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa capital adequacy ratio atau CAR dan biaya personal terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat permodalan yang terlalu tinggi serta tingginya biaya operasional dapat menekan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sebaliknya, variable loan to deposit ratio atau LDR, kemudian net interest margin atau NIM, kemudian non-performing loan atau NPL, inflasi dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dalam model ini. Selanjutnya, dari sisi goodness of fit, nilai adjusted R square sebesar 0,152557 atau sekitar 15,26% yang menunjukkan bahwa variasi profitabilitas bank dapat dijelaskan oleh variabel dalam model ini sebesar 15,26%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selain itu, pada komponen random effect, terlihat bahwa Bank Victoria Internasional memiliki nilai efek acak tertinggi, sedangkan Bank MNC Internasional memiliki nilai efek acak terendah dalam sampel penelitian. Dengan demikian, model satu menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan struktur permodalan merupakan faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Slide ini menampilkan hasil uji parsial dan simultan pada model 1, yaitu determinan profitabilitas atau ROA. Berdasarkan uji T secara parsial, diperoleh bahwa variabel CAR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai probabilitas masing-masing 0,0351 dan 0,0000. Sementara itu, variabel LDR, NIM, NPL, inflasi, dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA karena memiliki nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan uji F secara simultan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, secara parsial hanya CAR dan BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, ditampilkan hasil regresi data panel untuk model 2, yaitu determinan nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV menggunakan random effect model berbasis data panel EGLS. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh bahwa variabel CAR, LDR, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV. Sedangkan ROA, BOPO, NIM, inflasi, dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PBV. Nilai adjusted R square sebesar 0,083856 atau sekitar 8,38%, yang menunjukkan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan variasi PBV sebesar 8,38%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selain itu, hasil efek acak menunjukkan bahwa nilai efek terendah terdapat pada Bank Artagara Internasional, sedangkan nilai efek tertinggi terdapat pada Bank Ina Perdana, yang mencerminkan adanya perbedaan karakteristik antar perusahaan dalam sampel penelitian. Selanjutnya ditampilkan hasil uji parsial dan simultan pada model 2, yang menjelaskan determinan nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV. Berdasarkan uji T secara parsial, diperoleh bahwa variabel CAR, LDR, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai probabilitas masing-masing lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel BOPO, NIM, inflasi, nilai tukar, serta ROA tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PBV
karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan uji F secara simultan, diperoleh F statistik sebesar 9,226384 dengan probabilitas 0,0000, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PBV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial, hanya CAR, LDR, dan NPL yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap PBV. Selanjutnya, ditampilkan ringkasan pembahasan hasil penelitian pada kedua persamaan struktural. Pada persamaan struktural 1 yang menjelaskan determinan profitabilitas atau ROA, diperoleh bahwa CAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel LDR, NIM, NPL, inflasi, dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nilai adjusted R square sebesar 15,53%, yang menunjukkan bahwa variabel independen di dalam model mampu menjelaskan variasi ROA sebesar 15,53%. Selanjutnya, pada persamaan struktural 2 yang menjelaskan implikasi terhadap nilai perusahaan atau PBV, diperoleh bahwa CAR, LDR, NPL berpengaruh signifikan terhadap PBV. Sedangkan BOPO, NIM, inflasi, nilai tukar, dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nilai adjusted R square sebesar 83,38%, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi PBV sebesar 8,38%. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor permodalan, likuiditas, dan kualitas kredit memiliki peran penting dalam mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan pada sektor perbankan. Selanjutnya, ditampilkan ringkasan hasil penelitian yang mengintegrasikan hasil model 1 dan model 2, serta pengujian mediasi menggunakan uji Sobel test. Pada model 1, diperoleh bahwa CAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selanjutnya, pada model 2, diperoleh bahwa CAR, LDR, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap PBV, sedangkan variabel lainnya termasuk ROA tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PBV. Kemudian dilakukan pengujian mediasi menggunakan Sobel test untuk mengetahui apakah ROA mampu memediasi hubungan antara variabel independen dan PBV. Berdasarkan hasil uji Sobel, seluruh variabel independen menunjukkan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel sebesar 1,97928, serta nilai P-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efek mediasi melalui ROA. Dan dengan demikian, ROA tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antar variabel fundamental internal maupun faktor makroekonomi terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan. Selanjutnya dibahas hasil determinan profitabilitas pada model 1, khususnya pengaruh CAR dan BOPO terhadap ROA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA dengan nilai T hitung sebesar minus 2,23949 yang lebih besar secara absolut dibandingkan T tabel, serta nilai signifikansi 0,0351 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai permodalan yang terlalu tinggi dapat menurunkan efisiensi pemanfaatan aset produktif bank, yang mencerminkan adanya idle capital, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk ekspansi kredit justru tertahan sebagai cadangan modal. Selanjutnya, BOPO juga terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA dengan nilai T hitung sebesar minus 15,31453 dan signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio BOPO, maka semakin rendah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sehingga efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa baik CAR maupun BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Selanjutnya, dibahas pengaruh LDR dan NIM terhadap ROA pada model 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,3413, lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran kredit belum tentu diikuti oleh peningkatan profitabilitas, karena efektivitas kredit juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kredit dan risiko yang menyertainya. Selanjutnya,
NIM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,5512 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa margin bunga bersih belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti biaya dana, kebijakan suku bunga, serta persaingan industri perbankan. Dengan demikian, baik LDR maupun NIM tidak menjadi determinan utama profitabilitas bank dalam periode penelitian. Selanjutnya dibahas pengaruh NPL dan inflasi terhadap ROA pada model 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,2490, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang terjadi masih dapat dikelola secara efektif oleh bank melalui kebijakan pencadangan dan manajemen risiko, sehingga tidak secara langsung menurunkan profitabilitas selama periode penelitian. Selanjutnya, inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,8650, lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan relatif mampu menyesuaikan strategi operasional dan kebijakan suku bunga dalam menghadapi tekanan inflasi, sehingga fluktuasi inflasi belum berdampak langsung terhadap profitabilitas. Dengan demikian, baik NPL maupun inflasi belum menjadi faktor utama yang memengaruhi profitabilitas bank dalam periode penelitian. Selanjutnya dibahas pengaruh nilai tukar terhadap ROA pada model 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,2227, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar belum memberikan dampak langsung terhadap profitabilitas bank selama periode penelitian. Kondisi ini disebabkan oleh dominannya aktivitas perbankan domestik, serta adanya penerapan manajemen risiko volutasi yang efektif, sehingga risiko akibat perubahan nilai tukar dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor makroekonomi berupa nilai tukar belum menjadi determinan utama profitabilitas bank dalam model 1. Selanjutnya, dibahas mengenai hasil determinan nilai perusahaan pada model 2, khususnya pengaruh ROA dan CAR terhadap PBV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai terhitung sebesar 1,019687, lebih kecil dari T tabel, serta nilai signifikansi 0,3185, lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas yang tercermin dalam ROA belum tentu direspon langsung oleh pasar dalam bentuk peningkatan nilai perusahaan. Hal ini dapat mencerminkan adanya kesenjangan antara kinerja fundamental perusahaan dengan persepsi investor, khususnya pada periode setelah pandemi. Selanjutnya, kalau terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap PBV dengan nilai terhitung sebesar minus 4,375090 dan tingkat signifikansi 0,0002 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat permodalan yang terlalu tinggi dapat dipersepsikan negatif oleh pasar karena dapat diinterpretasikan sebagai indikasi inefisien penggunaan modal atau antisipasi terhadap risiko tersembunyi. Dengan demikian, profitabilitas belum menjadi faktor utama dalam menentukan nilai perusahaan, sedangkan struktur permodalan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap persepsi pasar. Selanjutnya dibahas pengaruh efisiensi operasional dan likuiditas terhadap nilai perusahaan yang diprosesikan dengan PBV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai signifikansi 0,9476, lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional tidak secara langsung memengaruhi valuasi pasar perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tidak serta-merta merespon efisiensi internal bank, melainkan lebih memperhatikan faktor lain yang berkaitan dengan risiko dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, LDR terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap PBV dengan nilai terhitung sebesar minus 2,551369
dan tingkat signifikansi 0,0178 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran kredit yang terlalu tinggi dapat meningkatkan persepsi risiko likuiditas dan risiko kredit di mata investor, sehingga berdampak pada penurunan valuasi perusahaan. Dengan demikian, keseimbangan dalam pengelolaan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perusahaan perbankan. Selanjutnya dibahas pengaruh net interest margin atau NIM dan non-performing loan atau NPL terhadap nilai perusahaan yang diprosesikan dengan PBV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai signifikansi 0,0631, lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa margin bunga bersih belum menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai nilai pasar bank. Kondisi ini dapat disebabkan oleh volatilitas suku bunga serta penurunan struktur pendapatan bank, sehingga NIM menjadi indikator yang kurang stabil sebagai sinyal nilai perusahaan. Sebaliknya, NPL terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap PBV dengan nilai terhitung sebesar minus 3,467737 dan tingkat signifikansi 0,0021 lebih kecil dari 0,05. Teman ini menegaskan bahwa risiko kredit merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan investor dalam menilai perusahaan perbankan. Peningkatan NPL dipersepsikan sebagai sinyal penurunan kualitas aset serta meningkatnya risiko di masa depan, sehingga berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, kualitas kredit memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan efisiensi margin bunga dalam menentukan nilai perusahaan perbankan. Selanjutnya dibahas pengaruh faktor makroekonomi, yaitu inflasi dan nilai tukar terhadap nilai perusahaan yang diprosesikan dengan PBV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai signifikansi 0,2995, lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi selama periode penelitian belum direspons secara langsung oleh pasar modal dalam menilai saham perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor cenderung lebih memfokuskan perhatian pada faktor risiko internal bank dibandingkan dengan variabel makroekonomi secara umum. Selanjutnya, nilai tukar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV dengan nilai signifikansi 0,37, lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi kurs belum menjadi faktor dominan dalam penilaian nilai perusahaan perbankan, yang kemungkinan disebabkan oleh dominasi aktivitas perbankan domestik serta penerapan manajemen risiko volutasi yang relatif baik. Dengan demikian, faktor makroekonomi dalam penelitian ini tidak menjadi determinan utama nilai perusahaan dibandingkan faktor internal seperti risiko kredit dan likuiditas. Selanjutnya, dilakukan pengujian mediasi menggunakan uji Sobel untuk mengetahui apakah ROA mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan yang diprosesikan dengan PBV. Uji Sobel dilakukan dengan menggunakan rumus statistik yang menguji signifikansi pengaruh tidak langsung antara variabel independen melalui variabel mediasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai T hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,978 serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,005. Secara rinci, variabel CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, dan nilai tukar semuanya menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai jalur mediasi yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ROA tidak mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena profitabilitas yang tercermin dalam ROA belum menjadi faktor utama yang secara langsung diterjemahkan oleh investor menjadi peningkatan nilai perusahaan, sehingga jalur tidak langsung melalui ROA menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara variabel independen dan nilai perusahaan pada sektor perbankan selama periode penelitian. Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan utama penelitian sebagai berikut. Pertama, profitabilitas yang diprosesikan dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan,
yang menunjukkan bahwa laba bank belum menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai nilai pasar perusahaan. Kedua, capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa tingkat permodalan yang terlalu tinggi dapat dipersepsikan sebagai pemanfaatan modal yang kurang optimal. Ketiga, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional internal belum secara langsung diterjemahkan oleh investor dalam bentuk peningkatan nilai pasar. Keempat, loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa tingkat penyaluran kredit yang terlalu tinggi meningkatkan persepsi risiko likuiditas di mata investor. Kelima, net interest margin atau NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa margin bunga belum tentu menjadi faktor utama dalam menentukan nilai perusahaan. Keenam, non-performing loan atau NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kredit bermasalah menurunkan kepercayaan investor terhadap kualitas aset bank. Ketujuh, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa sektor perbankan relatif mampu menyesuaikan kebijakan internal terhadap tekanan inflasi. Kedelapan, nilai tukar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa fluktuasi kurs belum menjadi faktor dominan yang membentuk nilai perusahaan perbankan. Terakhir, secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa kombinasi faktor internal dan makroekonomi secara bersama-sama menentukan nilai perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor risiko internal bank, khususnya risiko kredit dan likuiditas, menjadi determinan utama dalam pembentukan nilai perusahaan perbankan. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi teoritis utama. Pertama, terdapat pemisahan mekanisme antara kinerja internal dan nilai perusahaan, di mana profitabilitas tidak secara langsung menentukan nilai perusahaan. Kedua, penelitian ini memperkuat teori efisiensi internal, bahwa kualitas pengelolaan internal menjadi faktor utama pembentuk profitabilitas. Ketiga, tidak signifikannya ROA terhadap PBV menunjukkan keterbatasan laba sebagai sinyal pasar, di mana investor lebih memperhatikan indikator risiko. Keempat, penelitian ini menegaskan dominasi faktor risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, dalam pembentukan nilai perusahaan. Kelima, pengaruh variabel makroekonomi bersifat kontekstual dalam industri perbankan yang highly regulated. Terakhir, secara metodologis, tidak ditemukan mediasi ROA, mendukung penggunaan pendekatan multimodel dalam penelitian keuangan. Selanjutnya, implikasi manajerial penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan laba dan peningkatan nilai perusahaan harus dibedakan. Profitabilitas lebih dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan pengelolaan permodalan. Sedangkan nilai perusahaan lebih ditentukan oleh risiko kredit dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, manajemen bank perlu fokus pada pengendalian biaya operasional, optimalisasi penggunaan modal, serta penguatan manajemen risiko. Selain itu, ketahanan internal bank terbukti lebih menentukan dibandingkan faktor makroekonomi dalam menjaga stabilitas kinerja nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, nilai adjusted R-square relatif rendah, khususnya pada model PBV, yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kedua, penelitian menggunakan data historis, sementara nilai perusahaan sering dipengaruhi oleh ekspektasi pasar yang bersifat forward-looking. Ketiga, produk penelitian mencakup masa pandemi, sehingga hubungan antar variabel bersifat kontekstual. Keempat, penelitian hanya berfokus pada sektor perbankan di Indonesia, sehingga generalized masih terbatas. Kelima, mekanisme mediasi hanya menggunakan ROA dan diasumsikan linier, sehingga mekanisme alternatif belum dapat dianalisis. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran bagi perusahaan. Pertama, bank perlu memprioritaskan efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan modal sebagai strategi utama peningkatan profitabilitas. Kedua, bank perlu memperkuat manajemen risiko kredit dan likuiditas karena nilai perusahaan terbukti dipengaruhi oleh NPL dan LDR.
Dan ketiga, perusahaan perlu membedakan strategi peningkatan laba jangka pendek dan strategi peningkatan nilai perusahaan jangka panjang. Keempat, peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan persepsi pasar. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian disertasi saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam perkembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya pada sektor perbankan. Besar harapan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengambilan keputusan untuk manajerial, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Selanjutnya, saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan pertanyaan dari Bapak Ibu penguji demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.